Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nah, nanti Ibu Ana Maria Ulfa yang akan menjadi objek penelitian saya. Oke. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Oh iya Ibu Ulfa, terkait observasi yang akan dilaksanakan di kelas Ibu, sebagai informasi bahwa observasi pembelajaran ini merupakan bagian dari supervisi akademik, Ibu. Dan supervisi akademik tujuannya bukan untuk mencari benar atau salah ya dalam mengajar Ibu, tetapi harapannya bisa membantu Ibu dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Begitu ya Bu ya? Iya. Oh iya Bu, sebelumnya saya melakukan observasi di kelas Ibu. Kita akan ngobrol sekitar 10 sampai 20 menit lah Bu untuk menentukan sasaran pengembangan yang ingin dicapai untuk merencanakan kompetensi. Nah, apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu nanti? Apakah Ibu tidak keberatan Bu? Oh, tidak, Pak. Oh, gitu. Terima kasih ya Bu ya. Baik Bu, boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Ulfa? Oke, kebetulan pembelajaran yang akan saya paparkan ke anak adalah mata pelajaran IPAS, Pengetahuan Alam dan Sosial. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya ambil adalah tentang perkembangbiakan hewan, cara perkembangbiakan hewan yang nantinya anak bisa tahu kenapa makhluk itu berkembang biak, kemudian apa itu berkembang biak, dan tujuan utamanya adalah bagaimana anak mengetahui cara hewan, khususnya hewan ya Pak, itu berkembang biak. Jadi nanti materi yang akan Ibu sampaikan tentang perkembang biakan hewan Ibu ya. Nanti apakah di dalamnya Ibu nanti ada KSE atau berdiferensiasi, tetap penerapan budaya positif Bu dalam pembelajaran Ibu nanti? Iya, saya mencoba ya Pak, walaupun ini bagi saya hal yang baru, sangat-sangat baru, tetapi barangkali bisa menyentuh di paling awalnya lah Pak. Tapi saya mencoba untuk bisa memasukkan ketiga dari kompetensi tersebut. Nah, dari ketiganya Bu, yang paling fokus itu apakah diferensiasinya atau KSE-nya atau budaya positifnya Bu? Yang ingin saya fokuskan di sini adalah diferensiasinya. Oh iya Bu, memang ini hal yang baru bagi kita ya Bu ya. Baru sekali. Jadi saya juga nanti akan mengobservasi kelas Ibu yang bertitik tumbuh pada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Baik Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi fokus pengembangan nanti pada Ibu ya. Nah, pembelajaran berdiferensi seperti apa yang nanti diharapkan oleh Bu Ulfa? Seperti ini Pak, saya sendiri berdiferensiasi itu hal yang baru ya Pak. Untuk diferensiasi karena dengan kemarin dan CGP itu banyak yang berbicara tentang diferensiasi itu Pak. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Iya Bu. Kita mengajar itu dengan beragam siswa, baik siswa laki-laki maupun perempuan, baik secara fisik maupun jenis kelamin maupun tingkat dari pengetahuan anak Pak. Kemudian gaya belajar anak juga sangat-sangat beragam, yang mana nantinya mencoba untuk bisa memasuki ke ranah itunya Pak. Tapi mencoba Pak. Iya. Berarti bukan dalam tahap mencoba. Nah, kira-kira Bu, di kelas Ibu sudah menerapkan diferensiasi. Menurut Ibu skala Ibu itu di titik mana antara 1 sampai 10 pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Kalau saya sendiri 1 Pak, karena ini benar-benar baru bagi saya. Baru sekali bagi saya, karena mungkin namanya berbeda, tetapi dengan beragamnya sekarang berbagai macam metode pembelajaran, tapi ini diferensiasi itu baru sekali. Iya, jadi masih dalam skala 1 ya Bu ya. Dan nanti pembelajarannya akan diobservasi dalam waktu ini masih dalam skala 1 Ibu. Jadi Ibu tidak muluk-muluk untuk di 4 atau level 7 gitu ya Bu ya. Baik, masih di posisi 1 ya Bu. Karena Ibu Ulfa menilai pembelajaran yang selama ini dilakukan belum mengakomodir semua kebutuhan murid. Nah, harapannya Bu, dalam pembelajaran yang akan diobservasi atau dalam waktu 1 minggu ke depan,
Ibu Ulfa ingin meningkatkan skala 1 menjadi skala berapa, Bu? Saya tidak muluk-muluk ya Pak, nantinya akan bertahap. Nanti saya pimpin dari skala 1 ya meningkat ke skala 4. Jadi saya sendiri. 4 ya, Bu ya. Nah, indikator seperti apa ya, Bu? Bisa diceritakan kepada saya, Bu? Jadi nanti kita akan mencoba untuk memetakan dulu Pak, memetakan dulu kebutuhan murid seperti apa, bagaimana mereka gaya belajar mereka supaya bisa masuk ke dalam generasi tersebut ya Pak, sehingga tujuannya akan tercapai. Kemudian karena yang tadi Pak, saya sendiri masih tahapannya masih bingung ya Pak, diferensiasi itu seperti apa sih sebenarnya. Membaca iya, tetapi ketika prakteknya di kelas mungkin nanti agak istilahnya agak canggung ya, karena ini hari yang baru. Tetapi saya akan coba berusaha untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan terutama konten dulu Pak, diferensiasi konten dan proses untuk menghasilkan nanti dari diferensiasi konten dulu, kemudian masuk ke prosesnya, itu yang akan saya utamakan terlebih dahulu. Jadi intinya dari 1 ke 4 itu bertahap ya, tidak muluk-muluk ya, bertahap. Nah, luar biasa Ibu. Nah, strategi apa untuk mencapai tujuan tersebut, Bu, dari naik dari 1 sampai 4? Yang pertama itu berarti saya harus banyak membaca, belajar nih Pak, kemudian mencari referensi dari googling, dari internet, kemudian belajar dari PMM yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang mana di dalamnya banyak sekali materi-materi yang bisa kita ambil, bisa kita kutip, bisa kita bawa ke kelas kita, mana yang lebih pas untuk kelas kita. Itu yang pertama ya Bu ya. Nah, kalau ada yang pertama berarti nanti ada yang kedua ya Bu ya? Insya Allah. Iya, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi nih kira-kira Bu? Saya ingin menyiapkan apa namanya Pak, media ya Pak, terutama itu tentang media pembelajaran yang nantinya mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Iya, berarti bahan ajar ini untuk diferensiasi prosesnya ya Bu ya? Iya, bahan ajarnya untuk diferensiasi prosesnya. Iya. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Sementara itu iya. Karena kita masih bingung Pak. tahap aja ya Bu ya. Oh iya. Sementara itu dulu berarti ya Bu. Nah, strategi yang luar biasa menurut saya Bu, belajar dan menyiapkan bahan ajar yang tadi disebutkan oleh Ibu ya. Nah, persiapannya sangat matang ini menurut saya. Nah, jadi saya malah jadi penasaran ini Bu, nanti di kelasnya nanti seperti apa ya. Nah, apakah nanti akan diintegrasikan dengan KSE ataupun budaya positif di kelas Ibu? Ibu kira-kira besok siap Bu? Insya Allah siap. Iya, baik Ibu. Berarti sasaran muridnya Ibu total ada berapa anak kalau masuk semuanya Bu di kelas Ibu? Kalau masuk semua ada 29 anak, 15 laki-laki, 14 perempuan. Oh iya Bu ya. Oke Bu. Terima kasih atas waktunya dalam praobservasi ini. Besok saya akan mengobservasi kelas Ibu, melihat proses pembelajaran di kelas Ibu dengan mapel IPAS ya tadi ya Bu. Iya. Saya akan mengamati dari belakang Bu, nanti mencatat poin-poin penting yang berdasarkan pengamatan yang saya ilmu yang saya dapat dari course CGP 10 ini Bu. Nah, setelah selesai itu ya Bu ya, nanti tahapannya kita akan setelah saya mengobservasi kelas Ibu, saya akan berkomunikasi dengan di pasca observasi ini ya Bu. Nah, nanti sesinya ngobrol santai saja Bu setelah pembelajaran. Nah, semoga observasi nanti berjalan dengan lancar Ibu ya. Terima kasih Ibu Ulfa, semoga sukses dan kita sama-sama belajar berdiferensiasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.